Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam hari ini saya kembali akan mengulas sedikit tentang fosil gali kelor atau cincin batu akik yang terbuat dari fosil gali kelor. Tentunya pada sebuah batu akik atau cincin batu akik fosil gali kelor yang aktif secara alami, yang secara umum biasa disebut dengan akik batu kelor bertuah. Ya, teman-teman perlu diketahui bahwasanya yang namanya cincin fosil gali kelor atau batu akik gali kelor ini sudah terkenal sekali sejak dahulu hingga sekarang. Bahwasanya fosil gali kelor yang dipakai untuk perhiasan, baik itu berupa cincin ataupun liontin, ini cukup familiar sekali dan juga banyak sekali mitos-mitos yang beredar di masyarakat, yang mana mitos ini sebagian orang mempercayai bahwasanya mitos ini adalah bagian dari tuah atau khasiat dari fosil gali kelor. Ada juga sebagian orang menganggap mitos ini hanyalah sebatas mitos atau sekedar mitos belaka. Nah, itu terserah kembali ke pribadi masing-masing, boleh percaya, boleh tidak, karena semuanya itu kembali ke pribadi masing-masing. Yang menentukan tetap Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, langsung saja ke temanya, yaitu tentang fosil gali kelor yang lama tidak dipakai, baik itu yang berupa mata cincin ataupun mata liontin, bagaimana, baik atau tidak. Nah, di sini sebenarnya untuk jenis fosil gali kelor yang sudah dipakai sebagai perhiasan, yang mana perhiasan ini sebagian orang menganggapnya sebagai jimat dikarenakan tuah alami yang terkandung pada fosil gali kelor. Meskipun sebagian orang juga berpendapat bahwasanya energi yang terdapat pada fosil gali kelor ini adalah energi dari kodam penghuni fosil gali kelor. Memang teman-teman, tidak semua fosil gali kelor ini aktif secara alami. Memang cukup langka jenis fosil gali kelor termasuk dari jenis batu apapun, meskipun selain fosil gali kelor yang aktif alami ini memang cukup langka. Dan memang agar pemakai fosil gali kelor ini bisa menggunakan fosil gali kelornya agar mendapatkan tuahnya, biasanya memang menggunakan cara-cara alternatif, yaitu dimasukkanlah kodam atau diselaraskan dengan energi kodam sehingga fosil gali kelor tersebut bisa bertuah dan dirasakan oleh pemakainya tentunya. Namun jika fosil gali kelor ini yang aktifnya itu aktif secara alami, asli dari energi yang terhimpun secara alami di dalam fosil gali kelor, apakah jika tidak dipakai dalam jangka waktu yang lama, ini tidak baik atau semakin membaik? Ya, menurut pengalaman saya, bahwasanya fosil gali kelor ini yang mempunyai himpunan energi secara alami yang sudah aktif secara alami, ini memang semakin lama kita tidak memakainya, tentunya kita menyimpan di tempat yang layak dan dijaga kebersihannya. Ternyata di situ ada energi yang semakin memadat. Nah, biasanya ada juga energinya yang semakin menguat, ada juga yang energinya semakin memadat. Tapi kebanyakan energinya ini semakin memadat, teman-teman. Berbeda antara energi yang memadat dengan energi yang menguat. Kalau energi tersebut itu semakin menguat, belum tentu memadat. Sehingga energi tersebut itu bisa tidak stabil atau kurang stabil, bisa naik turun. Tapi kalau energinya ini memadat, maka energinya ini meskipun tidak terlalu kuat, tapi akan tetap stabil, begitu. Itu menurut pengalaman dari versi saya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman lain dari sahabat-sahabat, khususnya buat sahabat-sahabat yang ahli tentang fosil gali kelor bertuah. Tentunya pada sebuah fosil gali kelor yang memiliki energi yang aktif secara alami, barangkali memiliki pengalaman atau memiliki pendapat yang berbeda dengan saya, tidak masalah, monggo saya persilahkan. Di sini saya hanya menceritakan sesuai atau membagikan yang sesuai apa yang saya pelajari selama ini. Ternyata fosil gali kelor yang memiliki energi yang sudah aktif secara alami, ini semakin jarang kita pakai, maka energinya semakin padat. Ada juga energinya yang semakin kuat. Makanya zaman dahulu orang-orang jikalau memiliki sebuah benda yang dianggap bertuah atau katakanlah jimat, zaman dahulu itu lebih banyak disimpannya, jarang dipakai. Hanya dipakai pada saat-saat tertentu. Dan ini juga sudah pernah saya singgung di video-video saya sebelumnya. Sudah lama sekali ini saya katakan di video saya sebelumnya, bahwasanya jikalau sahabat-sahabat memiliki fosil gali kelor bertuah yang memiliki energi yang aktif secara alami, atau jenis fosil gali kelor dari saya, baik itu jenis fosil gali kelor suro ataupun jenis fosil gali kelor Jumat Kliwon, sebaiknya jikalau sahabat-sahabat memiliki dua batu cincin atau dua batu liontin, yang satu kalau bisa boleh dipakai untuk pakaian sehari-hari, yang satu bisa disimpan dipakai pada saat-saat tertentu saja, pas memang benar-benar membutuhkan. Sehingga energi yang kita harapkan dari
fosil Gallikelor yang aktif secara alami tersebut bisa kita rasakan dan insya Allah bermanfaat bagi pemakainya. Begitu. Ya, baik teman-teman, pada perjumpaan kali ini cukup sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.